Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Koriroh dari UGM. Di sini kami akan bertindak sebagai tim kontra pada mosi pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal. Kami menyatakan kami menolak Pilkada 2020 di era new normal ini, atau kami ingin menangguhkan dan menunda pelaksanaannya. Dewan Juri yang terhormat, perlu diketahui bahwasannya new normal itu sendiri adalah sebuah istilah yang digunakan oleh pemerintah untuk menggambarkan tatanan baru beradaptasi dengan COVID-19. Akan tetapi Dewan Juri yang terhormat, perlu diketahui status quo di Indonesia saat ini, angka pasien penderita COVID masih terus bertambah, bahkan kurvanya pun belum ada tanda-tanda akan melandai atau mengalami penurunan. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, pelaksanaan Pilkada 2020 ini dirasa sangat tergesa-gesa dan dipaksakan Dewan Juri yang terhormat. Kemudian, perlu diketahui dalam Perpu mengenai Pilkada, khususnya pasal 120, sudah dijelaskan apabila ada kejadian seperti bencana alam ataupun bencana non-alam, maka Pilkada dapat ditangguhkan. Dan hal itu pun sudah sesuai dengan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020, di mana COVID-19 itu pun sudah digolongkan sebagai bencana non-alam, Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu di sini COVID-19 pun dapat dijadikan alasan secara hukum untuk tidak melaksanakan Pilkada 2020. Dewan Juri yang terhormat, kami tidak menampik bahwasannya nantinya tim pro akan membawakan mekanisme berupa transisi ataupun pilkada dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Akan tetapi Dewan Juri yang terhormat, kami akan meyakinkan bagaimana hal itu nantinya tidak akan berjalan dengan efektif. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, mekanisme yang kami inginkan dalam penangguhan adalah kami ingin Pilkada 2020 ditangguhkan melalui instrumen hukum ataupun peraturan lain yang mengikat. Dewan Juri yang terhormat, nantinya pejabat-pejabat yang masih ada dalam posisinya akan diberikan wewenang sebagai PLT ataupun PLH, sehingga mereka tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya. Dewan Juri yang terhormat, ada dua kerangka argumen yang saya akan sampaikan selaku pembicara pertama, yaitu mengenai bahwasannya penyelenggaraan pemilu di masa atau pilkada di masa era new normal ini tidak akan berjalan efektif, dan yang kedua kontradiktif terhadap tujuan pemerintah. Memasuki argumen yang pertama, bahwasannya kami sangat yakin pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal ini tidak akan berjalan dengan efektif. Mengapa Dewan Juri yang terhormat? Dimulai dari masa kampanye, para calon pemimpin tidak bisa menyampaikan visi misi maupun engagement terbaik melalui turun ke jalan ataupun bertemu langsung secara masif dengan masyarakat. Oleh karena itu, kalaupun dengan dilakukan secara daring, tidak akan mampu menjangkau seluruh elemen ataupun lapisan masyarakat yang ada di pelosok Nusantara ini, sehingga nantinya masyarakat tidak akan mendapatkan informasi yang lengkap, cukup, dan komprehensif mengenai calon pemimpin mereka, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian pula nanti ketika pemungutan suara, masyarakat pun tidak dijamin akan memutuskan untuk tetap memilih, karena tentunya masih ada naratif-naratif ketakutan di mana banyak masyarakat yang masih sangat patuh terhadap protokol kesehatan, dan nantinya tidak semua masyarakat Indonesia secara mayoritas akan memilih Dewan Juri yang terhormat. Kemudian memasuki argumen yang kedua mengenai kontraproduktif. Perlu diketahui bahwasannya tentunya pemerintah saat ini fokus terhadap penanganan pandemi, di mana tujuan utama saat ini pemerintah ingin pandemi ini segera berlalu dan terus dikendalikan, seperti itu Dewan Juri yang terhormat. Akan tetapi apabila pemerintah tetap akan melaksanakan Pilkada 2020, maka ini akan sangat kontradiktif, dikarenakan pelaksanaan pilkada ini sangat jelas dan pasti akan menimbulkan resiko kesehatan yang bertambah. Akan lebih banyak resiko-resiko orang yang terkena virus, Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu di sini kami sangat yakin bahwasannya Pilkada 2020 sebaiknya tidak dilaksanakan, Dewan Juri yang terhormat. Terima kasih. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, seperti yang telah disampaikan pembicara pertama kami dengan bangga menolak pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal. Saya selaku pembicara kedua juga akan menyampaikan argumentasi-argumentasi yang dapat mematahkan mosi yang telah diberikan. Namun sebelum itu izinkanlah saya untuk menyampaikan pandangan terkait pelaksanaan Pilkada itu sendiri. Menurut juru bicara Presiden, Fajrul Rahman, beliau mengungkapkan bahwasanya pelaksanaan Pilkada akan tetap berlangsung pada tanggal 9 Desember mendatang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku sebagai upaya penanganan COVID yang sedang terjadi di Indonesia.
Namun, bagaimana jika nantinya ada orang-orang tertentu yang sudah terpapar virus COVID-19 tanpa gejala? Orang-orang inilah nantinya akan berpotensi untuk menyebarluaskan virus-virus COVID-19 terhadap pemilih-pemilih yang lain. Hal ini tentunya harus dipertimbangkan kembali oleh pemerintah kita, apakah pilkada akan tetap berlangsung atau diundur. Kedua, jika dilihat dari efisiensi dan juga efektivitas, pilkada yang dilangsungkan di tengah pandemi akan tidak efektif. Ini sesuai dengan pernyataan anggota Bawaslu yaitu Muhammad Afifuddin. Beliau mengatakan bahwa di keadaan normal harusnya satu TPS dapat menampung 500 pemilih, sedangkan dalam keadaan pandemi seperti ini hanya bisa menampung 240 pemilih saja, dan itu dalam waktu 6 jam. Sudah dapat dipastikan jika pelaksanaan pilkada seperti ini menjadi sesuatu yang tidak penting di atas permasalahan yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Tim kami juga tidak menampik bahwasanya ke depannya tim lawan akan memberikan skenario terbaik mereka agar pelaksanaan pilkada tetap bisa berlangsung, yaitu melalui e-voting. Padahal jika dikaji ulang, e-voting inilah yang nantinya akan membebankan negara kita, karena negara kita harus menyiapkan anggaran-anggaran untuk sosialisasi pelaksanaan e-voting dan juga membangun serta mendesain web-web atau situs-situs tertentu untuk pelaksanaan e-voting itu sendiri. Itulah beberapa pandangan dan juga jawaban atas skenario yang mungkin diberikan oleh tim lawan terhadap tim kami. Beralih pada argumentasi saya, pertama, dilihat dari segi kesehatan, status quo kita menjadi sangat urgent, yaitu sedang mengalami krisis kesehatan, di mana per 17 Oktober 2020 saja, kasus COVID-19 di Indonesia bertambah 4.301 kasus, dan totalnya menjadi 358.000 kasus COVID-19 di Indonesia. Hal ini menjadi sesuatu yang urgent dan harus dipikir serta disudahi oleh pemerintah kita. Pemerintah kita harusnya fokus pada masalah ini dan bukan melaksanakan pilkada. Karena apa? Karena sesuai dengan aturan berlaku, yaitu pasal 230 ayat 1, dengan adanya pandemi seperti ini, pilkada bukan lagi masalah yang penting dan bisa diundur. Dan pertanyaan saya, apakah pemerintah sudah mengantongi restu dari tim medis itu sendiri untuk melaksanakan pilkada? Karena di negara lain seperti Bolivia harus mendapatkan restu dulu dari tim medis agar bisa melaksanakan pemilu, dan pada akhirnya pemilu di sana diundur. Sama seperti Hong Kong pun juga mengundur pemilu selama 1 tahun. Lalu bagaimana dengan pemerintah kita? Kedua, bicara masalah kualitas dari pilkada itu sendiri. Pilkada dikatakan dapat berkualitas jika saja negaranya dapat memastikan bahwa dalam pilkada tersebut orang-orangnya atau negara itu sedang dalam keadaan baik-baik saja. Dan jika dalam keadaan berperang ataupun dalam keadaan genting, maka negara tersebut tidak harus melaksanakan pilkada ataupun pemilu sekalipun. Hal ini tentunya sama dengan COVID. Jadi kita tidak harus melaksanakan pilkada karena urgensi kita itu harusnya berfokus pada COVID yang sedang terjadi di Indonesia. Bahkan grafik COVID yang terjadi di negara kita saja itu tidak menurun dan cenderung tajam terus menaik. Dan perlu diketahui bahwa sudah ada 3 anggota komisaris KPU yang sudah terjangkit corona dan itu positif, saudara-saudara sekalian. Terakhir, closing statement dari saya bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi di suatu negara. Itu sesuai dengan Salus Populi Suprema Les Osto. Dan kami dengan bangga menolak adanya pelaksanaan pilkada 2020 di era new normal. Terima kasih. Baik Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara ketiga akan menyampaikan argumen yang memperkuat penolakan kami terhadap pelaksanaan pilkada di tahun 2020. Seperti yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, pilkada bukanlah merupakan suatu hal atau urgensi yang harus menjadi fokus pemerintah di tengah pandemi ini. Dijelaskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020, prosedur atau metode yang dipilih untuk melangsungkan pilkada pada 9 Desember mendatang masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana prosesi pemungutan dan perhitungan suara dilaksanakan secara offline. Hal ini mengharuskan
masyarakat untuk datang langsung ke tempat pemungutan suara dan melangsungkan pemungutan suara secara offline. Pun juga dengan perhitungan suara yang mengharuskan panitia untuk melakukannya secara offline dan bertemu secara langsung. Meskipun dikatakan bahwa prosesi ini nantinya tetap mengindahkan dan menyongsong nilai-nilai protokol kesehatan, kita semua mengetahui bahwa protokol kesehatan yang ada selama ini tidak berjalan dengan semestinya dan sering terjadi penyelewengan di masyarakat. Protokol kesehatan yang ada pun dinilai tidak efektif untuk menekan laju penyebaran COVID-19 di Indonesia. Hal ini linier dengan fakta yang kita ketahui bahwa Indonesia masih berada di peringkat pertama kasus dan kematian tertinggi COVID-19 di Asia Tenggara. Hal ini juga dikarenakan transmission rate di Indonesia yang masih sangat tinggi. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa pilkada bisa saja menjadi klaster penyebaran COVID-19 di Indonesia. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, kami juga berargumen bahwa penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi ini akan berjalan dengan tidak efektif. Hal ini berkaitan dengan nilai inklusivitas kampanye sebagai alat informasi terhadap pasangan calon bagi masyarakat sebagai pemilih yang akan berjalan secara tidak merata dan tidak dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh salah satu ketua tim sukses pemilihan wali kota pasangan calon di Solo, Bajo. Ia mengatakan bahwa kampanye secara online atau secara daring ini dinilai sangat-sangat tidak efektif untuk menggait dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah 9 Desember mendatang. Berbicara tentang partisipasi, menurut Adi Aman dalam tulisannya yang berjudul Elections in a Pandemic, Lessons from Asia, bahwa partisipasi masyarakat yang minim ini, bahkan jika nilainya nanti di bawah 50%, akan melahirkan ketidaksahan dari hasil pilkada itu sendiri. Selain kurangnya partisipasi, kami juga menilai banyak sekali narasi-narasi penolakan terhadap pelaksanaan pilkada yang telah disuarakan oleh berbagai tokoh masyarakat. Jika suara-suara penolakan ini, kurangnya partisipasi, dan legitimasi tidak diindahkan, serta pelaksanaan pilkada akan tetap dilangsungkan pada 9 Desember mendatang, maka untuk siapa sebenarnya pilkada ini dilaksanakan? Dengan begitu, kami sebagai tim kontra dengan bangga menyatakan penolakan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020. Terima kasih Dewan Juri terhormat.